Misalnya ada ini tulisan TOWN. Nah, itu ke bawah. Nah, itu dibacanya apa? Nah, bacanya itu downtown. Nah, gitu ya. Nanti teman-teman tinggal tulis aja di ini apa di chat room di gitu chatnya, ya. guys. Oke ya. Kita siap-siap aja ya. Nih. Emang nggak ada yang sebelum-sebelumnya? Apa-apa? Nggak ada yang sebelum-sebelumnya. Oh, nggak ada. Sudah aku hapus. Oke ya. Wow. Ya, pertanyaan pertama. Ya, yang baru datang langsung ngikutin aja ya. Ini pertanyaan pertama apa? Tulis gitu kan ya. Apa cara membacanya itu ya? Apa cara membacanya ya? Di chat ya, guys. Cepat-cepat. Ya, di chat. Aku tutup. Jangan lama-lama. Oke. Apa? Daryl kok. 1 in a million. 1 in a million. Ya betul. 5.000 untuk Daryl. Oke ya. Daryl yang paling cepat. Oke. Yang pertanyaan Searching error ya? Ya. Pertanyaan yang kedua ya. 1 a million ya. 1 in a million ya. Pertanyaan yang kedua. Ayo Naksmak 5. Ini apa? Ayo, gampang ini. Gampang. Udah, jangan lama-lama kalau gampang. Nah, yuk. Ayo di chat. Ayo di chat. Betul Adrian, standing ovation. Oke, standing ovation. Ya. Oke, 5.000 untuk Adrian. Yang berikutnya. Ya. Yang ketiga. Tuh, standing ovation ya. Yang ketiga. Yang agak susah ini. Ayo. Siapa? Apa ini rumus yang di matematika? Apa rumusnya? Sudah lupa. Saya sih juga lupa. Oke. Ya, udah ya. Aku tutup. Ayo. Diketik. Apa kira-kira? Ayo. Bentar itu rumus apa? Bukan, ayo. Apa yuk? Ayo. Coba aja teman-teman. Kalau salah juga tidak diminta apa-apa kok. Kalau betul dapat GoPay 5.000. Coba lagi kok. Oh, lihat ya. Saya share screen. Bentar. Ya. 1. Ini 1, 2, 3, 4 terus Kok 8. Hani arithmetic line. Rhythmic, Pak. Rhythmic. Oh, bukan. Bukan, ayo. Winfried, ini rumus apa Winfried? Ayo. Aku sudah tahu. Aduh. Kok bentar aku buka binder. Wah, udah. Jangan lama-lama ini sih. Aku stop ya. Yang enggak. Ayo, tulis saja. Adrian. Rhythm of life. Rhythm of life. Oh, bukan. Ritmik kok, Long bukan life. rhythm. Bukan juga. Iya, betul. Long life. Yes. Oke. Nah. Ayo apa yuk? Yang 40. Ada 40 angka terakhir. Ayo. Sudah dikasih ini nih. 40. Nggak ada? Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Habis ya. Apakah jawabannya? Ini dia jawabannya. Life begin at 40. Yes. Life begin at 40. Oke ya, karena masih belum, aku kasih satu lagi ya. Pertanyaan yang keempat. Ya. Nah, ini gampang nih, ayo. Udah, ayo. Ayo. Ya. Ayo, Adrian, apa yuk? Tulis saja. Adrian. Kan lu Tulis. udah tahu Adrian. Gak bisa kok ada. Adrian udah tahu kok. Kan udah pernah. Terima kasih. Adrian. Udah pernah. Udah pernah. Ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Adrian berarti 10.000 ya. Kita kasih satu lagi. Nah,
Tapi ini juga yang sudah tahu nggak boleh dulu deh. Ini buat yang belum tahu ya. Ini Three Wise Men teman-teman. Ya, Anak yang Shock 5. berikutnya pertanyaan terakhir. Masa Hadi doang yang hidup. Nih, ayo pertanyaan terakhir. Ayo, yang sudah tahu jangan dulu. Kasih kesempatan buat teman-teman yang baru masuk atau baru bergabung. Apa? Tulis saja di chat teman-teman. Tulis di chat, sudah ya. Aku tutup ya. Nah, tulis chat. Apa? Coba di apa tadi? Ada tulisan kopi Janet, tapi Kevin, Adele, Mauren, ya. Deborah, Siska, Unik, Ayo, nanti. Abel, Maria, Ayo, Juan, ya. apa sih? Kopi ya, kopi terus apa itu? Ayo, ayo. Ya ya, jangan ya. Ayo, apa yuk teman-teman? Coba aja. Kalau misalnya enggak pun, apa salah pun juga enggak ini kok. Apa? Ya apa yuk? 5. Ya, kopi tapi dipisahkan. Ayo. 4, 3, Adel jawab aku kopi break. Adel, mana Adel? Ya benar. Jangan di private dong. Yeah. Oh Oh tuh, coffee break. Betul Adel. Oke. Berarti Adel ya. Nah, ntar tolong ditulis ya Pan ya. Berarti Adel Siap. 5.000, Adrian 10.000. Terus Kevin ya tadi kau ya 5.000 ya. Ada. Iya kok. Daryl. Oh Daryl. Aduh lupa kan ya kan. Daryl udah kaya kok, udah selesai. Dia dapat mulu. Oke ya. Kemudian kita memasuki ice breaking yang kedua. Nah, ini ya. Main sweet kah? Bukan. Kita main Wheel of Name. Gitu ya, teman-teman. Wheel of Name ini. BTW sweet belum ada yang menang loh kok di sini. Oh iya. Nanti ya, sweet ya, nanti sweet. Ya, peserta akan menutup sudah pasti menutup semua ya. Lalu selama Wheel of Name diputar. Terus jika sudah dapat huruf apakah gitu kan ya. Misalnya huruf A atau huruf B atau huruf apalah gitu ya. Segera cari barang dengan huruf depan yang sama. Misalnya kalau huruf B gitu kan ya, apa ya? B. Baby gitu kan, baby misalnya ini baby. Itu boneka. Oh ya boneka betul kan boneka. BB boneka Oh, iya. gitu. Nah, ya itu boneka juga misalnya begitu. Terus jika sudah dapat barangnya segera nyalakan kamera dan tunjukkan di kamera. Pemenangnya adalah yang tercepat dan benar. Akan mendapatkan 5.000 GoPay juga begitu ya. Berarti buat nunjukinnya mesti ngomong dong, biar tampil di layar. Iya betul. Jadi dibuka langsung ngomong gitu. Nah, cepet-cepetan tuh ya. Kamera. Ini tutup dulu semuanya. Aku akan bagi Wheel of Name-nya dulu. Wheel of Name. Aku share Wheel of Name. Nah, kelihatan kan ya, teman-teman? Udah pernah menang. Ya, sabar. Kelihatan ya? Kevin kelihatan Wheel of Name-nya? Belum kok. Nah, baru. Yang lain kelihatan? Yang lain. Yang lain kasih jempol aja kalau kelihatan. Emoticon jempol. Jomi kelihatan ya, Jom? Kasih Ini jempol kenapa aja. pada Oke. Iya. Ya. Oke ya, kita coba ya. Nah, ini juga saya cari 3 pemenang doang ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar. Nah, itu. Nge-lag ya. Nggak tunggu Ya udah. Aku yang ngomong aja langsung. Ya, S teman-teman, S. Ya. Siapa yang ini dapat apa S? Silakan langsung dibuka. Terus tunjukin barangnya. Sendok. S. Apa? Ya di nge-lag. Sendok. Oh iya betul. Ini Adrian malam ini deh. Jadi ini
Fire 15.000. Adrian. Nah, saya pembalasan ya, saya TDR nggak dapat duit. Oke ya, oke. 15.000 sendok ya, Adrian. Yang lain boleh loh ya teman-teman. Jangan malu-malu, biasanya malu-malu. Nih parah Adrian. Udah Pak. Ya, oke ya. Kita boleh perang hidup ya. 1, 2, 3. Udah, saya nggak ikutan main kayak gitu. Huruf Oh, yang yang lain. ada adalah M. Mama. Ayo, siapa yang bisa dapat Ayo, yang barangnya? paling- Ayo, Tarik M, emak M. lu kan. M. Ini beneran guys bakalan dikasih. M, goceng iya, sama David. nggak bohong. M. Apa yuk? M apa yuk? Tunjukin. Ya, nggak Apa usah, Adrian, Milo? nggak usah. Inilah merek. Nggak usah. Adomi, Meja dilihat. kok. Adomi, Ya udah. Adomi, dilihat. Apa yuk? Apa Daryl Meja itu? kok, meja. Oh meja, betul Daryl kamu. 5.000 juga. Oke ya, 5.000 Daryl. Oke ya. Terus kemudian yang terakhir. Yang terakhir. Ya, yuk. 2, 3, udah. Hurufnya Dapat Z. D ya, D. Aman. D ya. Nah. Dengkul nggak termasuk benda ya guys. Dengkul, dagu, dahi. Itu Ayo, dadu itu bisa tuh. Ada yang punya dadu nggak? Ayo, silakan. Ayo. D, huruf D. Benda apa yang depannya huruf D? Tunjukin. Ayo, harus ada buktinya soalnya. Dasis Ayo. Mak 5 juga bisa teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo, nanti Mak 5. langsung. Yo. Ini tadi siapa? Winfried mungkin. D di Winfried. Apa? Ya. Saya gatel ingin menjawab. Apa yuk? Apa? Kasih tunjuk ya. Hah? Ada yang ngomong tapi Siapa tuh? apa yuk? Saya yang ngomong lanjutkan. Apa? Enggak ada nih. Yang D. 5, 4, 3, 2, 1. Habis ya teman-teman. Oke ya. Berarti apa namanya? Yang D hangus ya. Nah, coba saya putar sekali lagi kan 3 pemenang ya. Putar sekali lagi. Tempat duduk, bukan duduk ya. Iya, oke. Udah ya. Dua terakhir kata ya. Vio. Oke, yuk. 1, 2, 3. Huruf N. N. Nah, N. Apa ya huruf N? Nastar. Oh itu nastar. Nah. Ayo, Kan udah siapa? nggak ini. Adrian. N itu apa ya? Nomor. Novel, nasi. Oh ya nasi bisa. Yang lagi makan. Apa? Nomor. Ini kan bukan benda. Oh iya. Mungkin ada itu. Apa namanya yang nomor-nomor? Oh. N. Apa ya N? Bingung juga ya. 5, 4, 3, 2, 1. Habis ya. Aduh. Terakhir ya. Nah ini kalau nggak ada, udah lanjut berarti ya. Memang hangus berarti. Oke.
Oke, 1, 2, 3. Nah, P. Pensil. Nah, pensil bisa. Terus pensil, terus plastik. Ayo. Ya, ayo. Pensil, plastik atau apa? Itu. Apa itu? Garis. Penggaris, betul. Kak Kes. Ya, 5.000 akhirnya keluar juga lewat. Oke, sip. Ya. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah mainkan ice breaking, terus kita akan mau masuk dalam persekutuan kita ya. Saya masukin ini dulu. Wah, ini sudah Jepang nih ya. Udah ya. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, ketika mulai narasumber atau rekan kita yang mau berbagi atau sharing, maka saya akan mematikan suara, mute semua jemaat atau peserta, supaya nggak muncul noise ya, supaya tidak mengganggu proses kita. Terus di tengah sharing, kalau ada pertanyaan, bisa aja tulis di kolom chat. Terus pemusik, nanti pemusik mengiringi pujian. Mari kita mempraktikkan untuk memuji menyembah Tuhan secara personal dalam roh dan kebenaran gitu. Kalau misalnya kita pakai video ya kita menyanyi gitu kan ya. Kan menyanyi tidak harus dilihatkan, tapi hati kita yang sungguh-sungguh mau bernyanyi, mau menyembah Tuhan seperti itu. Terus yang berikutnya saya akan berikan kesempatan kalau ada yang mau tanya atau ada yang mau sharing juga boleh ya, teman-teman gitu ya. Selamat mengikuti persekutuan remaja ya. Iya. Oke ya. Kita akan menyanyikan satu buah lagu Sungguh Indah ya. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia.
Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami, Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Sungguh indah setiap cinta kasih-Mu, Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh kumpulkan kami, meskipun secara virtual, Tuhan, dalam persekutuan kami. Kami percaya pada saat kami sungguh-sungguh memuji Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau hadir dan menyapa kami, Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan juga yang boleh beracara dalam persekutuan kami ini. Tuhan juga yang telah menghadirkan Cik Rina di malam hari ini, Tuhan. Biarlah melalui karya Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan boleh menyampaikan kasih setia-Mu yang sungguh luar biasa itu kepada setiap kami. Kami menyerahkan semuanya ini, Tuhan, dari awal hingga akhir persekutuan kami. Hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman sekalian, sebelum saya memberikan kesempatan buat Cik Rina, saya mau membagi satu ayat, gitu ya. Ya, dari Lukas 1 ayat 37 gitu kan ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil gitu. Kalau kita membaca bagian dari Lukas 1 ayat 37 ini merupakan bagian dalam perikop tentang Maria yang diberitahukan diberitahukan malaikat tentang kehamilan dari Mesias begitu. Nah, dan pada waktu malaikat itu menyampaikan kepada Maria gitu kan ya bahwa engkau akan mengandung padahal dia belum menikah gitu kan. Dan dia akan mengandung dari roh gitu kan, dan yang lahir itu adalah Mesias begitu. Itu menjadi sesuatu hal yang mungkin kalau dalam pikiran sebagai manusia itu tidak mungkin gitu. Bagaimana mungkin gitu kan ya, dia orang belum bersuami bisa punya anak begitu kan gitu. Dan ya hal yang kedua yang disampaikan di ayat yang ke-38 itu dikatakan juga bahwa Elizabeth sepupunya itu gitu ya, itu juga sedang hamil gitu kan di masa tuanya gitu. Yang tadinya mandul bisa hamil gitu. Sehingga di situ dikatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil gitu ya. Ada dua keajaiban yang terjadi di situ gitu. Dan buat kita kadang-kadang kalau apalagi di masa seperti ini gitu kan ya, kita melihat masa depan kita gitu kan ya. Apalagi teman-teman masa depannya masih panjang, sekolahnya seperti apa, nanti mau kuliahnya apakah selalu daring gitu kan ya, atau online terus gitu kan ya, atau ya sekolah seperti apa, nanti pergaulan juga seperti apa, masa depan nanti di kemudian hari seperti apa, seperti itu. Ataupun persoalan-persoalan kita yang mungkin orang lain tidak pernah tahu, tapi kita yang tahu gitu kan ya, bahwa kita punya persoalan dalam keluarga ataupun persoalan pribadi kita yang mungkin bagi kita ini adalah persoalan yang besar gitu, sesuatu hal yang mustahil aku bisa jalani, sesuatu hal yang mungkin di luar kemampuanku gitu. Tapi percayalah gitu malam hari ini gitu ya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu. Bahwa mungkin pikiran kita nggak nyampe gitu kan. Tapi bagi Tuhan yang mungkin nggak mungkin bagi kita itu bisa menjadi mungkin bagi Dia gitu. Buat anak-anaknya yang percaya. Dan kita mau juga dengar satu hal tentang ketiadamustahilian Tuhan itu melalui pengalaman dari Cik Rina gitu ya. Nah, silakan Cik Rina. Hari ini aku stop sharing. Di ini. Halo, ya kok. Ya. Suaraku jelas ya kok ya? Jelas. Oke ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Malam. Sebelumnya aku mau thank you dulu nih Ko David udah boleh ngajak aku buat sharing bareng di Komisi Remaja ya. Sebenarnya aku juga alumni Komisi Remaja GKI Gading Indah nih. Kenapa alumni? Karena terakhir aku udah pindah ke pemuda dan sekarang mungkin udah pindah ke umum kali ya, udah jadi pasutri muda lah ya.
Terus juga aku mau say thank you buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya nih di sini. Mungkin jam-jam makan malam ya kok, tapi masih pada duduk anteng. Ini memang biasanya nggak pada share screen ya kok, maksudnya? Emang videonya di off gitu ya? Ya kadang yang mau di off ya di off gitu Oh supaya ya, oke. nggak berat gitu. Kalau mau Iya, dibuka iya, ya nggak iya. apa-apa. Ada banyak ini sih teman-teman dari SMAK 5 OSIS juga gitu. Oh, iya Gitu. oke. Halo semuanya. Hmm. Iya, aku ya di sini mau kasih tau dulu kalau aku tuh nggak ada kuliah pendeta, nggak ada kuliah teologi ya. Jadi ini bener-bener ya aku sharing aja apa yang aku alamin. Itu lagu yang tadi terakhir dinyanyiin itu kok di Ignite tuh minggu lalu ibadah Ignite lagu itu tuh. Pas nyanyi lagu itu, aduh air mata berderai-derai terus ya. Pokoknya nggak bisa berhenti ya. Untung sekarang udah nggak nangis-nangis lagi. Iya. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin sambil melakukan aktivitas lain nggak apa-apa, tapi kiranya apa yang aku sampaikan mungkin ada hal positif yang bisa diambil, ada sesuatu yang bisa bikin kita juga semakin bertumbuh dalam Tuhan, bisa ingat bahwa ya Tuhan tuh pengorbanannya sungguh besar banget, nggak bisa diselamin dan nggak bisa kita gantiin. Kita mau kasih apapun ke dia ya itu nggak kebayar harganya. Gitu ya kok ya. Oke, jadi nanti kalau misalnya aku sampaikan ada yang kurang atau ada yang salah ya Ko David bisa membantu lurusin ya. Aku share konten ya, kok. Ya. Oh, sebentar. Aku iya. itu dulu. Ya. Kok, Belum. aku share kontennya pakai account yang namanya Rina Mutiara ya, kok. Ya, boleh. Coba. Udah dijadiin host belum, kok? Oh. Kayaknya kalau aku bukan host, aku nggak bisa nggak share bisa konten. Ya? Yang Rina Mutiara ya, kok? Yang Rina Mutiara ya. Bentar. Rina Mutiara. Oh, ini. Sebentar. Ini udah bisa nih, udah. Oh, bisa ya? Oh, ya udah. Udah, ya. Belum masuk, Rin? Loading ya masih Anya? Udah belum nih? Oh ya, udah ya. Oke, sudah. Oke, sip. Oke, ya, kok. Nah, ada fotonya. Iya, benar. Ada fotonya ya. Ini slide-nya doang sih yang panjang, tapi nggak banyak kok, teman-teman. Tenang aja, nggak kayak lagi ujian ya. Mungkin kok David nanti videonya boleh di-on kok, jadi aku kayak nggak ngomong sendiri ya, ada yang feedbackin aku gitu kok. Oh, ya. Oke. Nah, ya. jadi teman-teman, sebelumnya aku kenalan dulu ya. Nama aku Rina Mutiara. Teman-teman boleh panggil aku Cirina, boleh panggil aku Kak Rina, tapi yang nggak boleh panggil aku Tante ya. Tante Rina tuh jangan. Walaupun mungkin umur kita bedanya ya mungkin cukup jauh, tapi panggil Cici atau Kakak aja gitu. Ya, betul. Kayak aku. September. Koko David. Nah, Ko David kan, iya makanya. Biar awet muda terus kita kok. Nah, September nanti ini aku berusia 32 tahun dan aku profesinya sebagai dokter gigi, tapi terakhir aku belakangan 2-3 tahun belakangan sama suami aku fokus di financial planning dan ngurusin critical illness insurance gitu. Ini aku cerita sedikit tentang keluarga aku ya, karena nanti kan sedikit banyak aku akan sharing juga soal mereka. Ini foto pernikahan aku waktu Januari 2019. Di sebelah aku itu ada papiku profesinya sebagai dokter. Di sebelah papi aku itu ada adikku yang bungsu. Jadi aku ini anak pertama dari 3 bersaudara. Adikku yang bungsu ini usianya terpaut lumayan jauh sama aku 10 tahun. Jadi dia baru umur 22. Nah, kalau di sebelah suamiku ini ada mamiku. Beliau guru di SMPK 4 Penabur. Mungkin sebagian teman-teman ada yang kenal. Dan di sebelah mamiku itu adikku yang bedanya setahun sama aku ya. Jadi dia setahun di bawahku adikku itu. Dia kebetulan udah menikah duluan. Dan sebelahnya itu suaminya. Terus yang kecil itu anak-anaknya adikku. Gitu ya. Nah, teman-teman, ini aku nanti sambil lihat catatan, karena kemarin aku udah catat supaya apa yang aku sharing ini tuh nggak lompat-lompat, jadi nggak apa-apa ya kalau aku sambil nyontek-nyontek. Nah, jadi ceritanya nih dimulai dari waktu aku di bulan Maret tahun 2003 nih, kok, dan teman-teman. Ya, waktu itu aku kelas 3 SMP. Mungkin ada juga yang masih SMP kali di sini ya. Aku kelas 3 SMP waktu tahun 2003, aku usianya 14,5 tahun waktu itu. Di Penabur SMP juga ya, Rin? Di Penabur, ya kok, di P4 aku, nggak jauh-jauh kita. Iya.
Nah, di masa-masa kelas 3 itu kan lagi padat-padatnya nih kok ya. Aku lagi siapin ujian, terus persiapan masuk ke SMAK 5. Terus aku juga lumayan aktif nih di gereja kan. Panitia apa pasti aku ikut lah gitu zaman dulu. Nah, jadi waktu di bulan Maret itu, aku tiba-tiba kayak ngerasa badan aku tuh lemes gitu. Tiba-tiba aku ngerasa drop. Jadi aku ngerasanya lagi keramas aja kok, atau lagi sikat gigi aja tuh aku kayaknya lemas gitu, pengennya sambil duduk gitu. Padahal kan ya cuma lagi sikat gigi doang gitu. Nah, terus di sekolah, guru-guru kan yang teman-teman mamiku juga pada bilang, loh ini si Rina kok kayaknya pucat ya gitu. Kayaknya biasanya bawel, ini rada diem gitu. Kenapa ya gitu kan. Nah, cuman itu ya udah aku diam-diamin dulu sampai waktu itu ujian masuk SMAK 5 dulu lah, mau fokus di tes masuk nih. Jadi waktu itu kita belum cek-cek yang bener-bener cek, jadi cuman ya cek-cek biasa aja gitu kok. Sampai akhirnya udah nggak kuat banget, udah ya sampai ada demam lah, segala macem, kita akhirnya ke RSCM. Nah, di RSCM itu kebetulan ada saudaranya Mami, ada Om yang spesialis dokter anak di sana. Jadi kita langsung dirujuk ke spesialis darah nih waktu itu. Aku akhirnya ambil hasil darah. Nah, pas hasil darahnya keluar, harusnya kan sel darah merah orang itu ya sekitar 10 sampai 13 ya. Nah, kalau aku itu sel darah merah aku tinggal 4 sampai 5 pada waktu itu. Jadi dropnya hampir setengah ya, makanya aku ngerasa lemes banget tuh sampai demam segala macam. Di situ si Om langsung bilang, udah ya pokoknya ini udah nggak boleh pulang, langsung transfusi darah deh pokoknya di RSCM. Karena udah drop, kalau ditunda-tunda lagi ya makin habis tuh darahnya gitu kan. Terus setelah transfusi darah ya 2-3 hari, kemudian ya boleh pulang lah, sel darahnya udah oke lagi. Terus abis itu setelah 2 minggu kemudian tiba-tiba drop lagi gitu. Tiba-tiba lemes lagi segala macem. Aku tuh udah kayak dimakan vampir gitu darahnya kok. 2 minggu drop gitu kan ya. Orang kagak kenapa-kenapa gitu kan. Nah, terus itu tuh 2 minggu drop. Jadi setiap 2 minggu sekali aku transfusi darah waktu itu ke RSCM. Dan itu berlangsung kurang lebih 2-3 bulan. Karena dokter tuh nggak tahu ini anak sakit apa nih. Tiap 2 minggu HB-nya hilang. Sel darah merahnya hilang tiap 2 minggu gitu. Jadi dokter nggak tahu sakit apa. Sampai mami papiku pun diperiksa DNA-nya. Takutnya mereka ada kelainan apa gitu yang nggak kelihatan, yang menghasilkan suatu produk yang gagal, istilahnya nih, anak kenapa nih gitu kan. Sampai dicek DNA juga ya ternyata nggak ada apa-apa. Nah, papiku itu kan dokter ya kok, jadi dia sedikit banyak kan ngerti ya. Dia udah bilang tuh sebenarnya ke dokter spesialis darah di sana, ini anak 2 minggu sekali transfusi darah, apa nggak mau ambil darahnya dari sumsum tulang belakang langsung gitu kan. Sumsum tulang belakang itu kan pusat pembentukan semua sel darah ya kok. Jadi waktu itu papi udah nanya kayak gitu, cuman dokter di sana bilang, enggak lah, nggak perlu, ini anak nggak ada mengarah ke sakit-sakit yang aneh-aneh kok gitu. Nah, udah tuh, karena kan aku hasil darah yang jelek itu cuman sel darah merah. Sedangkan sel-sel darah lain tuh memang hasilnya bagus. Tapi tiba-tiba tuh udah pasrah aja kan, kita 2-3 bulan ya kayak gitu aja kok, bolak-balik rumah sakit gitu kan. Cuman ya puji Tuhan, Tuhan kasih aku kekuatan walaupun lagi lemes-lemes, tapi aku bisa selesaiin ujian. Aku ujiannya di sekolah, nggak mesti ujian di rumah sakit. Terus aku bisa diterima di SMAK 5 gitu kan. Nah, tiba-tiba di bulan Juni nih kok habis transfusi darah, itu mungkin akhir Mei atau awal Juni lah, tiba-tiba sel darah putih naik. Tadinya enggak. Tadinya sel darah putih itu harusnya 4.000 sampai 11.000. Tapi di aku itu naik jadi ratusan ribu. Nah, kalau sel darah putih udah naik, itu udah ada kecenderungan ke arah cancer gitu. Jadi kayaknya sel darah putih aku ini justru yang makanin si darah merahnya nih. Makanya drop. Dari situ baru dokter bilang, ya udah ambil sumsum tulang belakang deh. Nah, buat Ko David dan teman-teman yang mungkin nggak tahu atau bingung ya sumsum tulang belakang di mana sih gitu. Itu di kayak di ini kok, bukan. Kita pakai celana jeans nih di bagian kantong belakang kok, deket pantat. Oh, gitu. Ya, tapi itu di bagian tulangnya ya kok, bukan disuntik
suntiknya itu bukan di daging. Jadi bayanginnya jarumnya itu harus nembus ke tulang aku, ke sumsum tulangnya. Nah, di balik kayak kita makan tulang ayam lah, di dalamnya kan ada darah-darahnya tuh. Ya udah diambil darahnya dari situ kok. Dari sumsum tulang belakang. Nah, habis ambil darah dari situ, ya benar, aku dinyatakan kanker darah atau leukemia. Dan setelah itu kita harus langsung cepet tuh, pokoknya dokter nggak kasih kita waktu deh. Pokoknya nih anak harus langsung di kemo gitu kan. Cuman karena satu dan lain hal, akhirnya kita nggak kemo di RSCM. Kita cari rujukan ke RSPIK. Waktu itu soalnya RSCM sih paling bagus ya kok ya. Cuman kan dulu tuh 2003 kumuh, gelap gitu kok. Serem. Jadi kan takut juga. Iya, serem bener, serem gitu kan. Apalagi kalau nginepnya nanti berdua si Mami kan, takut juga gitu kan. Kata Mami, coba deh cari yang lain lah gitu. Akhirnya kita ke rumah sakit PIK. Nah, di sana aku akhirnya berobat di sana. Nah, tapi pas sampai di PIK nih kok, dokternya itu nggak mau terima hasil darah aku yang dari RSCM. Jadi dia mau aku ambil lagi sumsum darah dari tulang belakang itu. Ya, dan itu rasanya kan wadidaw ya kalau anak zaman now bilang kok. Itu waktu di RSCM aja aku nggak bisa bangun habis diambil sumsumnya tuh. Padahal sebenarnya prosesnya sih kayak kita ambil darah biasa, nggak lama lah gitu. Cuman sakit banget, nggak bisa bangun, mau duduk juga susah. Nah, di PIK dilakukan lagi proses yang sama gitu. Terus setelah hasilnya keluar ya memang benar leukemia. Sampel darahnya dari PIK dibantu juga dibawa ke Hong Kong untuk diteliti di Hong Kong. Maksudnya kalau cancer itu kan jenisnya walaupun kanker darah ada macam-macam juga ya kok ya. Jadi dilihat juga ini kankernya jenis apa, stadium berapa gitu kok. Ya dan hasilnya pun ya sama lah intinya aku waktu itu di bulan Juni 2003 akhirnya didiagnosa dokter kena leukemia. Nah itu perjuangan aku melawan kanker dimulai nih kok. SMA kelas 1 berarti ya? Belum, iya, jadi lagi libur-liburan kenaikan kelas kok. Oh, iya. Nah, terus, bentar ya. Iya. Nah, ini kok, ini iya. pertama kali aku masuk ke RSPIK nih. Oh. Sekitar awal Juni deh. Rambut aku masih panjang. Kalau di kemo itu cuman kayak diinfus biasa, diinfus dari tangan, tapi obatnya itu obat kemo. Bedanya cuma itu aja kan orang bingung kayak di kemo diapain, ada yang disinar kali apa diapain. Kalau aku treatmentnya cuma kayak infus tapi obatnya obat kemo. Nah hari pertama ini rambutku masih panjang. Besokannya karena kemo itu kan rambutnya rontok kok. Jadi aku langsung digunting. Itu udah kagak pakai ke salon lagi kok. Pokoknya di bawah rumah sakit itu ada tukang salon. Tukang salonnya diangkut ke atas. Jadi gunting rambutnya di atas, di kamar maksudnya kok. Iya. Supaya nanti kalau rontok itu nggak panjang-panjang kan kemana-mana ya rambutnya ya rontoknya. Betul. Nah, ya sejak hari itu, ya aku menjalani kemoterapi itu kurang lebih 40 hari kok. Dari yang aku di PIK pertama ini, aku 40 hari nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang ke rumah. Dan mami aku 24 jam nemenin aku di rumah sakit. Nah, di sini aku juga mau bagiin ayat dari, kok aku ngomongnya kecepatan nggak kok? Enggak. Oke. Oh, enggak ya. Oke ya. Yang lain oke kan ya? Oke. Ini kebiasaan ngebut soalnya. Nggak apa-apa. Nah, ini ayat yang, ya thank you ya, Rafael. Ayat yang, sebenarnya nanti aku mau bagiin beberapa ayat. Ya, ini ayat-ayat yang nemenin aku dan menguatkan aku lah kok selama aku diproses oleh Tuhan di tahun 2003 itu ya. Pertama ini dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kalau ayat ini nih kok, aku flashback-nya tuh mikir kan, ini kenapa sih dulu kan awal sakitnya bulan Maret. Kenapa sampai lama banget gitu, harus sampai bulan Juni gitu kan di diagnosa dokternya gitu. Ternyata di ayat ini tuh ngingetin bahwa ya itu udah rancangan Tuhan, itu Tuhan pasti
walaupun waktu itu sakit, berdarah-darah, maksudnya sedih, tapi itu pasti rancangan damai sejahtera tuh. 3 bulan aku harus lalui bolak-balik rumah sakit 2 minggu. Ternyata kalau aku boleh flashback dan kayaknya mengait-ngaitkan gitu ya kok, itu karena aku kebayang gini, kalau aku sakitnya di Maret langsung dokter bilang leukemia di Maret gitu, pasti kan aku harus langsung kemo tuh kok. Betul. Aku Nggak naik gimana kelas. ujian? Nah, iya aku nggak, soalnya waktu aku masuk di bulan Juni, teman sebelah kamarku di PIK itu rambutnya udah botak. Seumur aku dia. Jadi kayaknya dia 2-3 bulan lebih awal dari aku. Mungkin Januari Februari dia udah di PIK. Nah, dia itu ujiannya harus di rumah sakit. Jadi kan ya kebayang juga repot gitu ya, ujian di rumah sakit mau belajarnya juga gimana gitu. Jadi ternyata Tuhan kasih spare waktu 2-3 bulan itu ya aku untuk menyelesaikan masa studiku juga di P4 waktu itu. Nah, rancangan Tuhan tuh kan. Iya, Terus betul. juga mamiku kan guru. Guru ya mana bisa libur ya kok ya. Betul. Terus papiku juga kerjanya di instansi pemerintah, itu ya cuti juga nggak bisa ambil cuti gitu. Jadi kayaknya bulan Juni itu emang udah waktunya udah paling pas mamiku libur, aku udah selesai, udah lurus gitu ya. Ya ini rancangan damai sejahteranya nih yang Tuhan kasih buat aku tuh kok. Gitu. Nah, terus kan pas itu adik-adikku tuh belum gede lah ya, usianya 13 tahun sama 5 tahun. Tapi kan mereka nggak ada yang ngurusin, istilahnya papiku kerja, mamiku di rumah sakit. Ya untungnya juga banyak saudara yang bantuin, yang ngajakin mereka liburan bareng gitu kok. Jadi mungkin keluarga di sekitar kita nggak melulu support melalui materi ya kok ya. Iya. Tapi dari waktu, dari tenaga mereka yang mereka kasih, nah itu mereka banyak banget kasih buat aku dan keluarga aku kok. Kalau ini setelah 40 hari di PIK, nah aku pulang belum botak nih, rambut aku masih kayak gini lah. Iya. Tapi depannya udah mulai tipis-tipis. Nah, terus mukanya bulet kan, karena kalau di kemo itu obatnya ada yang bikin kita jadi moon face. Ini sebenarnya kalau fotonya di zoom ya, kok kalau di foto aslinya itu tuh banyak rambut yang nempel di baju aku sama di leher aku kok. Karena udah pada rontok kan, nih banyak rambut yang nempel sebenarnya. Iya. Nah, ini sorenya diguntingin lagi dikit rambutnya supaya rontoknya nggak ngeribetin lah. Terus tadi yang aku bilang efek mukanya jadi moon face, jadi kayak bulan, bulet banget. Iya. Ini mungkin sekitar bulan Juli deh. Nah, kalau di September itu kan udah bolak-balik pengobatan, jadi aku udah mulai botak nih. Udah mulai habis rambutnya. Ini waktu aku ulang tahun umur 15. Di sebelah ini ya papi mami aku sama adik-adikku. Gitu kok. Nah, sekarang aku mau bagiin lagi ayat ya kok. Jadi dari 1 Petrus 2 ayat 24b yang bilang bahwa oleh bilur-bilurnya itu kamu telah sembuh. Terus ada lagi dari Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, di 1 Petrus 5 ayat 7 Tuhan juga bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dan terakhir di 1 Korintus 10 ayat 13, diingetin bahwa pencobaan yang kita alamin itu pencobaan yang biasa, itu nggak bakal melebihi kekuatan manusia. Karena kita punya Tuhan yang setia, ia nggak bakal kasih kita pencobaan yang di luar kemampuan kita, dan pas kita dikasih pencobaan itu ya pasti ada jalan keluarnya gitu, sehingga kita dimampukan gitu kok. Sebenarnya kalau soal pencobaan itu kita nggak bisa bilang ini dari Tuhan, ini dari siapa gitu ya kok ya kayaknya ya. Nggak bisa juga bilang ini dikasih gini karena dosa orang tua kali nih, apa dosa siapa ya. Kita nggak bisa ngomong gitu karena mungkin Tuhan memang mau pakai kita gitu. Karena Ayub yang nggak berdosa aja diizinkan Tuhan untuk mengalami berbagai macam pencobaan gitu kok. Nah jadi ayat-ayat yang ini itu tuh yang kan banyak juga yang nengokin aku gitu ya. Terus aku itu kalau waktu di kemo kok, aku tuh nggak boleh keluar rumah. Jadi aku nggak boleh sekolah, aku nggak bisa ke gereja.
ke mall juga nggak bisa. Ya udah pokoknya rumah sakit gitu. Karena kalau orang di kemo itu obat kemonya itu juga mematikan sel-sel darah kita yang bagus. Jadi kondisi Rentan. tubuh aku ya rentan gitu. Kalau kita keluar ke mall apa ke gereja, ntar gampang kena penyakit. Kalau udah kena penyakit, pengobatan kemonya tertunda. Jadi harusnya 5 Juni misalnya harusnya masuk obat kemo yang kesekian. Batuk pilek, ya udah ketunda dia tuh, nggak bisa kemo. Jadi ya dijaga banget kayak diburung dalam sangkar emas istilahnya gitu kok. Jadi aku tuh suka dikasih buku-buku bacaan, terus dikasih kaset-kaset khotbah gitu kok. Nah, zaman dulu kan belum ada YouTube ya, kalau sekarang tinggal streaming, Pak Roni, Kostira gitu kan. Ya kalau dulu mah nggak ada, aku pakai Walkman tuh kok. Dikasih kaset, dengerin khotbahnya pendeta siapa gitu. Nah, kalau di ayat-ayat ini kan dibilang bilur-bilurnya kamu telah sembuh, ya mungkin nggak sekali di kemo langsung besokannya sembuh ya. Mungkin aku butuh proses. Ada nggak yang sekali di kemo langsung sembuh ya? Ada. Mujizat itu kan ya kok. Kita banyak tahu lah tuh, sekali dijamah aja sembuh, misalnya yang lumpuh sekali dipegang bisa jalan gitu. Tapi kalau aku, Tuhan mau prosesnya mungkin lebih lama, lebih panjang. Jadi aku harus di kemonya ya kurang lebih 1 tahun, 2 tahun gitu. Tapi selama aku di kemo itu ya seperti Amsal, aku gembira terus kok. Mungkin ya karena aku masih kecil ya kok, kalau amit-amit sekarang nih mikir juga nih, aduh, kemo 2M duit dari mana gitu ya kok ya. Kalau dulu kan yang mikir duit si mami, si papi gitu. Jadi ya aku ya udah happy aja gitu kan. Suster-suster juga baik. Nggak sekolah. Nah nanti kalau nggak sekolah ada lagi ceritanya kok. Oh iya. Jadi aku tuh ya udah happy aja. Selalu diingetin lu harus gembira. Gembira itu obat yang manjur. Giliran lu sedih itu malah penyakit makin banyak gitu. Itu kayaknya sampai detik ini pun masih harus kita imani dan amini ya kok ya. Pokoknya lagi stres, lagi apa ya hati gembira aja. Nah pada saat aku di kemo itu orang-orang yang nengokin pun juga kayaknya bilang, nggak tahu sih ini mau nyenangin aku doang atau emang beneran gitu ya, kayak bilang seger ya anakmu gitu kan. Maksudnya bilang ke mamiku paling rambutnya aja botak nih, jadi kalau nggak botak mah nggak kayak orang sakit gitu. Nah pas di kemo-kemo ini kok, waktu itu kan mungkin aku baru usia 15 tahunan, tapi ya karena setiap hari aku istilahnya dicekokin sama ginian ya kok, baca ayat, denger kaset, ayat lagi, khotbah. Jadi itu tuh aku ngerasa saat-saat itu tuh aku saat-saat yang paling deket nih sama Tuhan. Walaupun mungkin usia aku ya belum ngerti, tapi karena aku tiap hari ngeliatin beginian ya, oh iya ya, bener gitu, Tuhan tuh ada di samping aku. Tuhan itu deket sama kita gitu. Setiap ada masalah apa, udah deh pokoknya di Alkitab tuh semua ada jawabannya gitu kok. Di khotbah-khotbah tuh semua ada jawabannya gitu. Nah ini, ini kok cerita cuti sekolah kok tadi kan. Kata Koko seneng gitu kali nggak sekolah. Nggak tahu nih anak-anak yang sekarang home learning kan mungkin ngalamin kayak aku ya. Tapi kalau aku dulu nggak home learning kok, aku bener-bener nggak sekolah. Karena zaman dulu ya nggak ada home learning juga lah ya kok ya. Betul. Jadi aku bener-bener cuti sekolah istilahnya. Nah pas aku 2003 sampai 2004 aku cuti sekolah. 2004 ke 2005 kita kan optimis nih, oh udah bisa masuk SMA kali ya, udah ya kemo sih masih kemo, tapi udah ya paling seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu kan. Terus ke dokter dong kan kontrol, dok si Rina udah boleh sekolah kali ya dok ya gitu kan. Terus dokter bilang, oh jangan, kan kemonya belum selesai, biarpun nggak nginep-nginep rumah sakit, ya masih di kemo kan, masih minum obat, nanti masih bisa drop begini begitu. Udah nanti sekolahnya tahun depan lagi aja gitu kan. Maksudnya nggak apa-apa lah sekolah, ngapain buru-buru sih gitu loh maksudnya. Nah di situ aku langsung nangis tuh. Sebenarnya aku bukan nangis pengen sekolah, tapi aku sama adikku kan bedanya cuma setahun kok. Oh iya betul. Nah aku nggak sekolah setahun aja aku udah sama nih sama dia. Iya betul. Nah terus kalau aku nggak sekolah lagi 1 tahun, aku di bawah dia kan? Iya benar. Nah di situ tuh karena aku pride-nya tinggi kali ya, jadi gue masa di bawah adik gue,
Dari zaman TK sampai SMP orang-orang juga tahu pinteran gue gitu kan, istilahnya masa gue harus jadi junior dia gitu kan. Jadi kayaknya nangisnya lebih ke arah situ tuh. Aduh nggak bisa deh. Pokoknya harus sekolah deh, udah. Cuman di balik kisah yang nyeleneh tadi, tapi ya di rumah pun kita bergumul. Aku sama mami, sama papi, kita gimana nih gitu. Kita dengar cerita orang lain 6 bulan, 1 tahun udah bisa sekolah gitu. Masa ini harus sampai 2 tahun nggak sekolah gitu kan. Akhirnya kita nekat kok tetap sekolah. Jadi kita nggak bilang dokter bahwa aku udah sekolah, tapi waktu itu aku nggak masuk di SMUK 5 karena SMUK 5 kan pelajarannya berat. Takutnya masih bolak-balik, nanti nggak bisa ngikutin. Akhirnya aku pindah ke sekolah negeri 21 di Pulau Mas. Nah aku, yang anehnya ya kok selama aku sekolah itu aku nggak pernah sakit loh. Jadi, dan Tuhan tuh kasih aku berkat, aku selalu juara 1, juara 2 gitu kok di sekolah di SMA. Kalau lagi libur mid, itu baru kadang-kadang diare lah, batuk pilek lah gitu. Tapi selama sekolah itu benar-benar nggak pernah sakit gitu. Jadi, ya ini mungkin udah kita beriman juga, ya udah sekolah gitu, kita percaya Tuhan jagain Rina selama di sekolah, ya benar, Tuhan emang jagain. Jadi selama sekolah itu, ya nggak ada yang aneh-aneh gitu. Untungnya nggak ada aneh-aneh, kalau nggak dokter bisa ngoceh kan, tahu tuh. Nah ini foto pas di 2004 mau sekolah. Jadi aku sama adikku kan sama-sama masuk SMA. Adikku yang kecil baru masuk SD. Jadi sebelum sekolah kita foto dulu. Pas mau sekolah itu rambut aku udah lumayan ada nih. Jadi ya sekolah ya udah ya kayak cowok aja begini, nggak apa-apa deh. Nah, itu kalau yang bisa aku sharingin dari pengalaman aku kok tentang gimana sih aku bergumul sama penyakit, sama leukemia waktu itu. Tapi aku benar-benar merasa ya Tuhan itu memang ada. Tuhan itu ya nolongin aku gitu. Tuhan itu mau dulu kayak mau sekarang tetap begitu, tetap sama. Pertolongannya itu nggak akan pernah terlambat dan dia nggak akan pernah salah kasih orang. Kalau misalnya dari anak mamiku, misalnya aku mikir ada 3 yang dikasih sakit, kenapa si Rina gitu kan? Ya mungkin memang Tuhan tahu aku yang bisa nanggung. Karena dulu si adikku yang satu tuh susah minum obat gitu kan. Aku lebih gampang nih kalau dikasih obat. Mungkin kalau dia yang dikasih, dia nggak akan kuat. Tapi ya di kehidupan lain, dia mungkin dikasih cobaan lain yang aku nggak bisa nanggung gitu kok. Jadi seberat-beratnya, selagi dikasih cobaan apapun, ya aku percaya kalau Tuhan memang kasih, pasti Tuhan akan bantu kita untuk melewati itu. Gitu kok. Nah, kaitannya di sakit kanker, itu aku kan berobat 2003 sampai 2005 atau 2006 lah ya kok. Dan sampai detik ini, puji Tuhan nggak pernah kambuh, puji Tuhan sehat terus ya, sampai udah dari gendut, kurus, gendut lagi gitu ya. Nah, itu tapi ada kaitannya ke soal kehidupan aku ke depannya. Baik soal pasangan hidup ataupun soal keturunan kok. Jadi orang yang pernah di kemo lah, kena kanker itu kan identik dengan penyakit keturunan. Jadi walaupun ya belum tentu pasti anaknya nanti begini begitu ya, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus ya. Tapi orang-orang tuh image-nya wah bisa bawa turunannya sakit juga nih. Jadi waktu itu dalam hal mencari pasangan hidup pun ya aku sebenarnya takut nih kalau nggak ada yang mau sama aku gimana gitu kan. Terus waktu itu zaman-zamannya main Tinder nih, nggak tahu deh anak-anak zaman sekarang tahu nggak. Aku ya udah iseng-iseng aja main Tinder. Sebenarnya aku sempat di titik dimana ya udah nggak nikah pun nggak masalah gitu, toh gue bisa cari duit sendiri, punya keluarga, punya teman-teman, terus aku kan deket juga sama ponakan-ponakan aku kan. Ya aku ya kalau nggak nikah pun ya bisa lah nanti bantu-bantu mereka apa segala macam gitu ya kok. Cuman pas main Tinder itu ya kita ketemu sama beberapa orang, ngobrol-ngobrol ya akhirnya kopi darat tuh. Kopi darat itu ya kayak ketemuan ya kok. Udah ketemuan, dirasa cocok, terus pacaran. Berapa bulan pacaran, dia bilang ke maminya, karena aku tuh selalu kalau ketemu cowok pasti aku bilang, maksudnya aku udah tahu main Tinder itu aku tujuannya mau serius nih, bukan cuma mau main-main loh gitu. Jadi aku udah bilang dulu tuh gue pernah sakit ini ya gitu, gue tuh begini ya. Ya dianya bisa terima, tapi saat dia bilang ke orang tuanya nggak bisa terima.
bahwa iya janganlah sama dia, lu gimana sih orang pernah begini gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya ya bubar sampai aku dipertemukan dengan ya suami aku yang sekarang yang puji Tuhan bisa terima aku apa adanya. Ya mungkin kita bukan pasangan yang sama-sama sempurna, tapi kita yakinlah Tuhan akan menyempurnakan hubungan kita, menyempurnakan kita masing-masing. Karena kita kan udah diikat di gereja ya, aku udah mengikat janji suci di hadapan Tuhan gitu. Jadi ini sebenarnya aku udah mau selesai nih kok. Ya. Nah, aku bagiin beberapa ayat aja. Ini ayat yang kiranya juga bisa menguatkan teman-teman ya. Dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi teman-teman, apapun yang sedang kita alami, aku pun walaupun dulu nih pernah lihat mujizat yang begitu hebatnya Tuhan sembuhin aku, sekarang ke depannya masih khawatir nggak? Ya pasti masih ada khawatir. Nah mungkin tiba-tiba langsung, oke, Tuhan udah pernah kasih aku mujizat, semua akan baik-baik aja ya. Namanya manusia pasti khawatir ya kok ya. Tapi di sini Tuhan ingetin bahwa ya khawatir ada masalah, ya ngobrol dong sama Tuhan. Nyatakan keinginanmu tuh maunya apa. Caranya gimana ya? Kita berdoa, kita mengucap syukur ya. Tuhan pun juga mau feedback kan dari kita, bukannya kita berdoa doang. Tuhan mau feedbacknya apa ya? Kita hidup sesuai dengan kehendaknya Dia, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Roma 8 ayat 28 bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kalau ini tuh ayatnya aku nangkepnya kayak gini, misalnya aku dulu dikasih sakit nih leukemia kok. Itu tuh pasti kan ada rencana Tuhan. Walaupun sekarang sebenarnya aku masih rada abu-abu sih kok. Kayak, kenapa nih Tuhan kok kasih aku leukemia, mau apa ya? Tuhan mau aku jadi dokter? Enggak, aku bukan dokter gitu kan. Dokter gigi. Terus dokter gigi juga ya biasa-biasa aja gitu, bukan yang nyembuhin orang gimana gitu. Jadi yang penting aku sekarang mau hidup dekat sama Tuhan, mau dengar sama Tuhan supaya supaya kalau aku terpanggil sesuai rencana Tuhan, itu pasti akan ada kebaikan untuk hidup aku, keluarga aku, dan orang-orang di sekitar aku. Jadi ya kalau teman-teman lagi ada problem, ada masalah, ya pokoknya yakin dan percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu pasti bekerja untuk kita, Dia pasti tolongin kita. Jangan cari pertolongan ke tempat-tempat yang lain. Nggak usah jauh-jauh gitu, maksudnya tinggal back to Bible, berdoa, ya udah itu ada jawaban pasti. Konsul sama Ko David juga boleh gitu, aku juga suka cerita-cerita sama Ko David ya kok ya. Kak Curcol. Betul. Ya, dan ini ayat yang terakhir kok, dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Udah, makanya aku bilang back to Bible aja, back to berdoa, karena jawabannya udah ada di sini. Lagi lemah, letih, lesu, mungkin persoalannya lagi cari kuliah, atau lagi cari jurusan yang tepat, atau ya ada urusan rumah tangga, keluarga. Kenapa kok? Ya lagi cari pacar, pasangan hidup. Itu ya Tuhan yang pasti yang kasih kekuatan. Kesulitan apapun kita pasti bisa nanggung bersama Tuhan. Gitu ya kok. Oke. Dan ini slide terakhir aku. Jadi ini ya gimana ya, aku sebenarnya kalau lihat ini ingat ayat di Mazmur kok. Kayak Mazmur itu bilang, siapa sih kita manusia? Kan kalau lihat foto ini ya, ilah tinggal dipencet aja sama Tuhan, ya udah bisa jadi kayak foto yang sebelah kiri gitu kan kok. Betul. Jadi ngapain jadi orang ya siapa kita, nggak usah lah sombong-sombong gitu, nggak usah yang kayak paling bisa gitu. Kita tuh nggak ada apa-apanya ya kayak gitu, langsung dikasih Tuhan itu ya bisa kayak foto yang di kiri gitu. Tapi segala sesuatu apapun yang dikasih Tuhan pasti akhirnya kayak di foto kanan gitu. Maksudnya Tuhan akan ada bersama kita, Tuhan akan menanggung segala perkaranya bersama dengan kita gitu. Yang penting kita ya nurut aja sama Tuhan. Ini kalau foto di kiri itu ya mungkin tahun 2003, di yang kanan ini tahun 2018 kemarin.
Dan ini foto aku sama suamiku, kita udah sama-sama membengkak sekarang gitu ya. Kalau yang kanan kan fotonya masih palsu. Iya, gitu aja Ko David yang bisa aku sharingin teman-teman. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa ada sesuatu lah yang didapat gitu ya. Aku kira-kira bisa ada yang bikin, oh iya Tuhan itu emang baik ya. Bisa merimain kita bahwa mujizat itu nyata, bahwa Tuhan itu emang baik, bahwa pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlambat, dan apapun kesulitan yang kita alamin itu pasti Tuhan udah hitungin. Lu pasti mampu, kamu pasti bisa. Gitu. Thank you Ko David, thank you teman-teman. Thank you, Rin. Luar biasa ya. Ada banyak hal yang bisa kita lihat gitu kan ya, bahwa apa yang ayat-ayat yang boleh menguatkan Cik Rina itu bisa juga hidup di dalam kehidupan kita kalau kita mau sungguh-sungguh meyakini itu, teman-teman. Itu. Dan tadi Cik Rina juga nggak usah sombong, nggak usah kita sok apa gitu kan. Kita itu ringkih banget gitu kan. Kalau aku boleh share juga gitu kan ya. Waktu dulu tahun lalu gitu kan ya, tahun lalu ya. Ya, tahun lalu anakku yang kena ini Kawasaki gitu kan ya. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan gitu kan. Nggak ada apa-apa gitu. Itu penyakit yang langka gitu kan. Dan dia juga nggak keluyuran kemana-mana, masih umur 6 tahun gitu kan ya. Kok tiba-tiba gitu kan ya, dia bisa kena penyakit yang langka seperti itu gitu. Nah, jadi dalam refleksiku gitu kan ya, kita memang tadi yang Cirina bilang gitu loh, siapa kita gitu di hadapan Tuhan itu gitu kan, yang Tuhan itu yang memberikan kita kemuliaan, hormat, kuasa gitu kan. Luar biasanya Tuhan itu betapa kita itu berharga gitu. Padahal kita itu sebenarnya ya itu dipites aja sudah ini ya gitu kan, udah modar gitu kan. Kayak semut ya Ko ya. Iya betul, udah nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kekuatan kita itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan gitu. Dan ya mungkin mukjizat itu bukan selalu yang wah hari ini langsung sembuh gitu ya, nggak selalu seperti itu gitu kan. Tapi sampai sekarang Cirina ini tetap sehat itu adalah mukjizat Tuhan gitu kan. Itu pemeliharaan Tuhan yang nyata gitu kan, seperti itu. Bener kok. Soalnya selama aku pengobatan pun yang nggak sedikit teman-teman aku yang berguguran ya dalam tanda kutip ya dipanggil Tuhan gitu ya. Tapi ya Tuhan boleh pelihara aku dari 2006 sampai sekarang itu udah belasan tahun ya, itu benar-benar berkat banget dari Tuhan gitu. Aku sampai bisa sampai sehat, tetap sehat kayak gini. Iya. Iya loh. Tadi aku juga mau tanya, cuma nggak enak kan, gitu kan. Wah, hebat, soalnya bisa survive kan, gitu kan. Kalau sudah ngomong kanker kan kadang-kadang itu sudah susah gitu kan. Yang baru ini kan yang suaminya penatua kita itu kan, gitu kan, yang papa mamanya Stefan dan Danika. Gitu kan, anak Semak 5 yang alumni kan, itu sehat. Itu menjaga kesehatan itu bapaknya itu gitu kan. Tapi ya nggak bisa juga gitu loh. Gitu. Kalau Tuhan memang mau panggil ya panggil. Kita nggak ada yang bisa melarang itu. Tapi kalau Tuhan mau menolong dan berkenan gitu ya, mau masalah sebesar apapun gitu kan, engkau akan bisa survive teman-teman gitu. Tinggal bagaimana kau mempercayainya aja gitu. Nah, teman-teman, ada yang mau bertanya atau ada yang mau berbagi juga gitu. Kan sudah dibuka sama Kak Rina atau tadi aku juga sudah sharing gitu. Mungkin dari teman-teman juga ada yang mau berbagi gitu. Siapa? Pak Juan juga boleh. Atau Kak K juga boleh gitu. Atau dari teman-teman langsung gitu juga boleh. Kan kita kira-kira terinspirasi nggak sih teman-teman dari apa yang sharing dari Kak Rina? Siapa yang merasa terberkati, tolong pakai ini dong, emoticon dong, pakai jempol emoticon gitu, reaction. Nah. Oke, saya juga ya. Merasa terberkati, merasa dikuatkan gitu, pakai jempol. Ya.
Ini ada yang enggak, ini mungkin ini nih ketiduran apa ya? Oh enggak ya? Atau sambil liar-liar gitu kan? Oke, sip. Thank you ya teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang mau berbagi juga. Silakan. Oh ya, kalau mau tanya via chat juga boleh. Boleh juga teman-teman. Tinggal di chat. Yang mau katek, katanya Pak Stira, Pendeta Stira, jam 8. Kita masih punya 9 menit. Nanti jam 8 pindah ke kelas kateksasi Pak Stira ya. Silakan teman-teman. Saya deh. Oke, Adrian. Cirina, di saat dalam pergumulan itu, selain keluarga, ada nggak Ci teman atau ya lebih ke arah teman sih yang selalu ada gitu maksudnya? Ada. Justru kalau orang pepatah bilang di saat-saat lo susah itu lo baru tahu yang mana temen lo gitu kan ya. Nah, yang waktu itu ya aku juga ngalamin itu. Maksudnya karena aku juga banyak aktif di remaja, di gereja, ya banyak teman-teman yang datang, banyak teman-teman yang support SMS. Kalau zaman dulu SMS gitu ya. Terus waktu aku ulang tahun pun sebenarnya ada fotonya, cuman aku nggak masukin ke slide tadi. Tapi support dari teman-teman, support dari teman-teman gereja ataupun teman-teman sekolah aku, ya pasti ada gitu. Yang nggak support ada nggak ya? Maksudnya yang cuek-cuek aja juga ada. Tapi ya di situ kita jadi tahu yang mana yang teman kita, yang mana yang emang care sama kita. Ya itu yang sampai sekarang ya bertahan. Jadi teman aku, jadi sahabat aku. Tapi support dari teman itu ya pasti emang diperluin banget. Kalau sekarang nih aku ada di Instagram, nggak tahu ya pernah lihat apa enggak, banyak nih yang lagi pengobatan cancer karena sekarang Instagram lagi booming, mereka jadi pada bikin konten gitu kan, lagi di kemo atau lagi botak gitu, kalau nggak salah namanya Valeria atau siapa lah, aku lupa ya. Dia kontennya tentang pengobatan kemo dia dan juga gimana dia survive lah. Dia sekarang masih botak rambutnya gitu, tapi di situ banyak orang yang jadinya kasih semangat ke mereka, kasih semangat ke si orang yang sakit ini. Jadi ya kalau dukungan dari teman, dukungan dari orang itu pasti ada, dan itu pasti membantu kita banget untuk kita tetap ya gembira bahwa ya gue sakit tapi orang-orang masih sayang kok sama gue gitu, orang-orang masih mau kok temenan sama aku gitu sih. Oke. Teman itu mau nggak mau itu ini ya apa menjadi kekuatan tersendiri ya gitu kan? Iya pasti kok. Ya. Zaman dulu aku belum punya pacar, jadi nggak ada yang WA gitu, cepet sembuh gitu nggak ada. Cuma ya ada teman-teman. Betul. Lebih inilah kalau apa namanya teman-teman ya lebih clear gitu kan, lebih tulus gitu kan. Dan itu kok ini makanya teman-teman jangan pernah ninggalin persekutuan di gereja atau di komsel apapun lah gitu. Karena ya emang di situ yang paling banyak menguatin kita gitu kan. Mereka kan sama-sama ngerti, sama-sama tahu. Back to Bible, basicnya Bible. Jadi yang mereka ngomongin ya balik lagi menjadi kekuatan tersendiri buat kita gitu. Jangan ninggalin persekutuan, jangan ninggalin komsel, janganlah pokoknya. Jangan cari teman-teman di tempat yang aneh-aneh gitu kok maksudnya. Iya. Kalau senang-senang gitu kan ya, oh ada. Tapi begitu kamu nggak senang, wah kamu bisa ditinggal gitu kan ya. Kayak anak yang hilang itu kan. Itu. Iya benar-benar kok. Pas kaya ditemani, begitu itu udah ditinggal. Ini ada yang tanya ini, Jomi. Kak mau tanya dong, pada saat kakak down, gimana caranya kakak survive gitu. Apalagi kalau ada hal yang negatif masuk gitu. Ya, kalau waktu itu atau waktu aku sakit itu tadi ya kok bener-bener Tuhan itu kasihnya bener-bener tepat waktu. Maksudnya apa? Maksudnya ya umur 15 tahun. Ngerti apa sih anak umur 15 tahun gitu kan? Mikirin duit enggak, mikirin anak belum, mikirin pasangan hidup enggak. Jadi aku waktu itu fokusnya ya udah di cancer aja gitu. Jadi kalau pada saat itu ya aku ya udah jalanin ya fokus di kesembuhan aku gitu loh, nggak ada pikiran yang lain gitu ya. Betul. Dan gimana cara dikuatinnya ya balik lagi, aku tiap hari dicekokinnya buku dan kaset-kaset khotbah gitu. Kalau di rumah kan aku nggak ngapa-ngapain soalnya.
Nah, kalau di sekarang ini pasti masih ada persoalan, gitu kan. Hidup kita nggak mungkin mulus lah. Yang mulus itu ya hidup orang yang sudah meninggal lah ya. Iya, betul. Jadi, tapi tetap lagi semuanya itu ya back to Bible, back to doa, nggak ada lagi. Jadi kalau misalnya nih di kerjaan sampai stres, ya kalau aku cerita soal pekerjaan panjang lagi ya, tapi intinya aku pernah 3 tahun bekerja di tempat yang aku tidak suka gitu ya. Ya di lingkungan yang dekat juga dengan teman-teman di sini mungkin ya. Nah, itu aku ya struggling banget gitu ya, maksudnya ya nangis ya apa, tapi ya balik lagi ada ayat-ayat yang menguatkan, kayak ayatnya bilang siapakah lawan kita, nggak usah takut, Tuhan itu yang berperang melawan musuh-musuh kamu gitu. Jadi balik lagi cari jawabannya di Alkitab, carinya dari doa, atau mungkin ya konsul sama teman-teman ya kayak misalnya Koko David yang lebih berpengalaman lah gitu dalam soal iman, ya kita bisa dapat penguatannya dari situ. Ya tentu dari support keluarga, dari support orang tua, suami atau pacar atau teman, ya itu juga penting gitu. Jadi di saat-saat kita lagi down, ya bisa dapat kekuatan dari situ juga. Iya. Gitu. Tuhan mengirimkan orang-orang di sekeliling kita kan? Iya. Betul kok. Dan menurut aku pada waktu kenapa kok kamu jadi di 21 gitu kan ya? Terus setelah itu kamu kuliah di mana, Rin? Di FKG Trisakti. Oh gitu ya. Mungkin kalau di mana? Kalau katanya kan kalau di sekolah negeri lebih gampang gitu ya? Enggak juga ya? Iya. Iya, tapi waktu itu kan jadi gini kok, karena aku masih di kemo, jadi mami juga nggak mau cari sekolah yang terlalu jelek dalam tanda kutip, maksudnya kan harus lihat dulu sekolahnya yang bagus, yang bersih gitu lah ya, jangan nanti sekolah yang malah sakit yang aneh-aneh gitu. Jadi waktu itu 21 itu termasuk sekolah unggulan. Sekolah unggulan di daerah Jakarta Timur. Waktu itu masuk situ ya lumayan takut gitu kan, udah masuk rambut kagak ada, terus mata sipit di lingkungan yang negeri gitu, terus nggak pernah bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama, berbeda suku kan. Di ya Gading Indah aja ya mungkin 80% matanya Chinese sipit semua gitu kok. Betul. Tapi ya di situ justru banyak teman-teman yang baik gitu di kegiatan rohani Kristennya. Makanya aku bilang deket-deket dia yang rohani-rohani Kristen. Kalau di kampus juga kan ada persekutuan-persekutuan doa ya. Kita deket-deket di situ aja. Punya teman yang lain boleh nggak ya? Boleh ya, harus gitu kan. Kita harus perbesar koneksi untuk kedepannya, itu penting, harus banget. Tapi yang kayak gitunya jangan ditinggalin tetap. Jangan jadinya maunya asik bergaul doang, tapi rohaninya nggak berkembang, itu juga ya jangan gitu. Oke. Sip. Ya, mungkin yang lain mau ada sharing? Ini Pak Juan sudah siap nih rasanya. Saya ada yang mau di-sharingin nih Pak David. Ya. Saya dengar ceritanya Cirina tadi juga jadi ingat, saya tuh pernah sama ya, kalau Cirina dari SMP mau naik SMA kan. Saya itu dari kelas 3 SD mau naik kelas 4 SD waktu itu. Jadi saya pernah naik sepeda motor sama kakak sepupu saya, lalu di jam 8 malam itu kami kecelakaan. Kami kecelakaan di rumah saya di Tangerang Selatan, dan karena kan nggak kayak anak-anak zaman sekarang yang punya handphone. Kami dulu SD kan nggak punya handphone. Jadi baru lusanya orang tua saya tahu saya di rumah sakit dengan keadaan tidak sadar diri. Jadi saya dan kakak sepupu saya itu tidak sadar diri. Jadi saya nggak tahu jalan ceritanya gimana saya dirawat, dipindahin dari rumah sakit Fatmawati, dipindahin ke Karelu, saya nggak tahu ceritanya kayak gimana. Tahu-tahu udah sembuh, udah sampai rumah aja. Udah dengan operasi kepala dan lain-lain segala macam. Jadi waktu saya dengar cerita Cirina ini, saya jadi sadar bahwa sebenarnya kita nih, Tuhan tolong kita setiap kali kita butuh, dan bahkan saat kita nggak butuh Tuhan tetap tolong. Di saat kita sadar nggak sadar kita lah. Waktu kita tahu Tuhan tolong, kita akan ngerasain Tuhan tolong. Waktu kita nggak mau tahu Tuhan tolong pun, Tuhan akan tetap tolong. Dan ceritanya Cirina ini buat saya juga menginspirasi gitu Pak David dan teman-teman, bahwa nggak harus nunggu sakit supaya kita bisa tahu Tuhan akan menolong kita sebenarnya. Jadi kan Cirina juga bilang dalam pekerjaan juga Tuhan tetap menolong, tetap bersama-sama. Jadi untuk teman-teman juga di sekolahnya, untuk di kampusnya,
jangan ngerasa saya harus sakit nih. Saya sakit aja lah supaya bisa ngerasain Tuhan tolong. Jangan, Juan, jangan. Cukup aku Iya. aja. Aduh, nggak enak loh. Semoga Jadi hidupnya semua pada baik-baik aja, senang-senang aja. Jadi benar banget, kita cuma perlu tahu bahwa sebenarnya dalam segala hal lah Tuhan akan tolong kita dengan caranya yang mungkin kita nggak bisa tebak. Benar. Gitu, David. Ya, thank you, luar biasa. Ya. Jadi cara Tuhan itu juga kalau memang Tuhan menghendaki gitu kan ya, mau kamu lari seberapapun ataupun kamu salah dalam ini, Tuhan bisa tangkap gitu kan. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, kita mau apapun ya nggak akan bisa begitu kan. Gitu. Jadi kalau kita mau ya mari kita mencari keberkenanan Tuhan gitu kan dalam segala hidup kita gitu. Sehingga apa yang kita lakukan Tuhan itu kita lakukan itu berkenan di hadapannya gitu. Nah, teman-teman, mungkin yang lain tadi Kak K tadi udah buka itu. Nggak jadi Kak K. Mana Kak K-nya? Hilang. Oh, itu. Aku cuman mau sharing, berbagi soal belakangan ini aku mencoba untuk membuat hidup aku dekat lagi sama Tuhan. Karena ya sebagai anak-anak muda, untuk hidup dekat lagi sama Tuhan itu susah banget. Karena ada banyak godaan-godaan dari luar, kayak misalnya handphone, media sosial, dan teman-teman. Dan aku mau sharing mengenai apa yang aku dapat. Seperti yang tadi Ci Rina bilang tentang rencana Tuhan dalam hidup kita, memang kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Apalagi masa muda kayak gini, kita nggak akan pernah tahu karir kita gimana, masa depan kita gimana, apalagi future spouse kita tuh kayak gimana. Cuman di sini aku mau bilang, kalau kita punya iman, kalau kita percaya sama Tuhan, di situ Tuhan bakal nunjukin hal yang luar biasa sama kita. Rencana Tuhan nggak serumit yang kita pikirkan. Kalau dilihat dari kisah Alkitab, kita bisa lihat dari kisah Abraham itu. Di situ kisah Abraham itu Tuhan nyuruh dia untuk pergi ke kota yang belum pernah dia pergi. Dan karena dia percaya sama Tuhan, dia percaya sama apa yang Tuhan bilang, dia pergi aja. Padahal dia nggak tahu apa yang itu kotanya kayak gimana sih. Emang di situ aku bisa survive. Emang di situ aku bisa kayak bisa bahagia. Dia nggak tahu apa yang bakal terjadi, tapi karena dia percaya sama putus ya? Wifi-nya nggak kuat kok kayaknya. Iya. Oh, iya. Ya. Yang pasti Abraham ya, teman-teman. Oh, ini nih balik. Ya. Oke. Agak hilang-hilang jaringan aku. Iya. Atau gitu. ini aja, nggak usah kamera. Oke, kan berat kalau pakai kamera. Oh iya. Yang penting kan suaramu, Ke. Kami percaya kok. Kamu ada di sana. Gitu. Ya gitu, teman-teman. Setiap orang itu punya pergumulannya masing-masing. Mungkin pergumulan aku nggak sama dengan pergumulan yang teman-teman hadapi. Dan pergumulan teman-teman hadapi nggak sama kayak pergumulan aku. Cuman di sini satu yang aku mau bilang, kita harus yakin, harus percaya kalau kita tuh punya Allah yang luar biasa. Kita harus percaya bahwa masalah kita itu nggak lebih besar dari Tuhan kita. Tuhan itu berdaulat dan Tuhan itu akan memberikan yang terbaik buat kita. Kita nggak akan pernah tahu hari depan apa, tapi percaya bahwa semua yang Tuhan rencanakan itu baik. Semua yang Tuhan kasih itu baik. Seperti yang Ci Rina tadi bilang. Udah kok. Terima kasih, teman-teman. Oke. Thank you. Ada lagi, teman-teman? Ada? Winfried, mau? Win? Kak Ilona, mungkin Kak Ilona. Mana Kak Ilona? Kok aku ada Kak Ilona. Tadi ada, tapi kok hilang ya?
Oh, itu Nah. dia. Wah. Ada kok. Iya, iya. Oke, aku tadi cari mana ini. Wong tadi aku admit toh. Aduh. Dari Cirina sih udah amazing banget. Dari Cirina itu. Ya. Kalau aku dengerin versi lengkapnya itu sekarang. Kalau dulu-dulu itu ceplok gitu kan. Sekarang lengkap nih. Ini. Ada? Kalau enggak ada, nanti saya minta tolong Kak Ilona untuk berdoa syafaat, sekalian mendoakan Cirina. Begitu. Enggak ada ya, teman-teman? Oke kok. Ada enggak? Yang mau katek, ya, ini tinggal berdoa sih sebenarnya. Ini jam berapa? Jam Oh, berapa? ada yang mau didoain kok. Ya, ada yang mau didoain enggak, teman-teman? Di itu aja, chat aja. Yang mau didoain di chat. Silakan chat. Nanti aku kasih ini pokok doanya. Nanti yang mau buat tambahan, silakan ngechat di situ ya, biar nanti bisa dibawa doa sama Kak Ilona juga. Abah di rumah. Siapa? Saya mulai merasakan guncangan batin di rumah terus. Oh, iya. Oh, oke. Cowok gitu. Goncangan batinnya seperti apa? Pengen keluar ya? Goncangan apa tuh, Dri? Diam lu, Ref. Wah, kan nanya doang. Ya kan, bukan Revi, salah. Brian. Becon. Dewa sih. Kelihatan kan ya, Lo? Kelihatan kok, kelihatan. Itu ada yang nambah itu rasanya, yang chat. Ada kok Revi, tapi dia ngatain saya. Revi itu yang UTBK, lulus UTBK. UTBK apa sih kepanjangannya? Guru SMP sih. Parah, jadi nggak dibalas, Kevin. Ujian tertulis ujian tertulis berbasis komputer. Oke. Oke, Revi. Kak Ilona taunya UNBK. Malah udah nggak ada sekarang. Iya. Oh iya. Kak Ilona mau taunya uprak doang. Anak 21. Ya udah, kalau udah nggak ada, kita berdoa ya. Ini sama anak-anak dari SMAK 5 kan ya? Iya, betul. Sama OSIS SMAK 5. Oke. Ya, oke. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan bisa mengumpulkan kami secara virtual. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami, biarlah melalui sharing kami di hari ini, kami bisa dikuatkan untuk menghadapi berbagai hal dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa masing-masing orang punya cerita, masing-masing orang punya pergumulan. Tapi kami mempercayai bahwa jika Engkau bisa menolong yang lain, Engkau pun bisa menolong kami dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi yang kami alami ya Tuhan. Kami percaya setiap mujizat yang terjadi dalam kehidupan orang lain, itu pun yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Berdasarkan pada waktu Tuhan yang terbaik bagi kami, berdasarkan pada kehendak Tuhan yang terbaik bagi kami. Kami mengucap syukur untuk Cirina Tuhan, yang malam hari ini Tuhan hadirkan untuk membagikan sharing kepada kami, maupun teman-teman yang lain sudah membagikan sharing. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka dengan semua pergumulan hidup yang mereka punya Tuhan, walaupun yang menjadi pokok doa mereka, Tuhan kabulkan seturut dengan cinta kasih-Mu dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap kami dalam masa-masa mengalami musibah pandemi ini Tuhan. Tuhan tolong menguatkan iman percaya kami, Tuhan tolong memberikan kepada kami kesabaran Tuhan, kami tetap bisa berjuang, kami bisa tetap semangat untuk melewati masa-masa ini Tuhan, sehingga pada akhirnya kami percaya Tuhan bahwa ini kami akan melewati masa-masa ini dengan baik Tuhan, dan pada akhirnya ada hal-hal baik, ada hari-hari baik yang akan kami lihat di depan Tuhan. Walaupun di saat-saat ini kami ada yang sudah mulai kendor semangatnya, kami ada yang sudah mulai tidak betah Tuhan, atau kami rasanya setiap hari kami ingin memberontak, kami ingin supaya kami kembali mendapatkan kebebasan yang dulu kami punya Tuhan. Mampukan kami, ajarkan kami Tuhan, supaya mungkin ini adalah saat yang tepat untuk Tuhan mengubah kami, Tuhan memampukan kami untuk bisa
belajar untuk menahan diri, belajar untuk bersabar, belajar untuk mengendalikan diri kami, dan mau patuh terhadap Engkau, terhadap semua kehendak yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah dari semua para pemimpin, dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan, dengan semua kebijakan yang mereka ambil, Tuhan tolong berikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka bisa mengambil tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan yang memang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati juga mereka dengan kesehatan, dengan semangat, supaya mereka bisa tetap membawa negara kami ini menjadi negara yang lebih baik Tuhan. Kota kami, kota Jakarta, terlebih khusus Tuhan berkati kota kami Tuhan, supaya kota kami ini bisa menjadi tempat yang nyaman, tempat yang aman, tempat yang baik untuk kami hidup Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan dimanapun berada, Tuhan memberkati semua umat-Mu dalam setiap situasi kondisi yang kami alami. Meskipun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain di rumah-Mu ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa kami tetap terhubung satu dengan yang lain. Persekutuan dalam Tuhan tidak bisa digoyahkan oleh hal apapun Tuhan. Iman percaya kami akan selalu bertumbuh, bahkan dalam kelemahan kami, disitulah iman kami bertumbuh. Kami percaya bahwa setiap ibadah-ibadah online ataupun persekutuan online, meskipun kami bertemu secara virtual, tapi di situ Tuhan tetap ada, Tuhan tetap berbicara, Tuhan tetap menguatkan iman percaya kami. Kami berdoa khusus Tuhan untuk ibadah online Ignite yang akan terjadi di hari Minggu. Tuhan berkati semua para petugas yang meskipun dalam situasi begini, tapi semua tetap berupaya mempersembahkan yang terbaik untuk jemaat-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati supaya lewat setiap ibadah ini Tuhan, jemaat-Mu akan semakin diberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sementara mungkin tidak mengalami kondisi yang kurang enak badan Tuhan, yang sakit, Tuhan memberkati supaya kami bisa pulih, berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi supaya bisa memperoleh kesembuhan. Terlebih khusus untuk teman kami Tuhan, Stephen dan Danika, yang baru saja mengalami kedukaan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan sampai kepada mereka, penghiburan daripada Tuhan sampai kepada mereka. Beserta dengan Ibu Eni Tuhan menguatkan mereka sekeluarga, biarlah Tuhanlah yang mengartikan keadaan ini, mengartikan situasi ini kepada mereka. Kami percaya Tuhan menolong mereka, Tuhan sudah memberkati dan Tuhan sudah menguatkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman yang akan mempersiapkan diri memasuki jenjang yang lebih tinggi Tuhan. Revi akan mengikuti UTBK, lalu teman-teman yang lain mungkin yang masih yang mau apply ke universitas ataupun apply ke SMA Tuhan memberkati supaya setiap proses berjalan dengan baik. Meskipun dalam keadaan begini, tapi kami percaya tangan Tuhan tetap menolong setiap kami untuk berpindah jenjang Tuhan. Memberkati setiap mungkin ada ujian-ujian, tahap-tahapan seleksi yang harus diikuti. Tuhan tolong kami supaya kami bisa melakukan yang terbaik, lalu kami bisa berhasil Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi tahun ajaran baru yang akan dimulai, tahun akademik baru yang akan dimulai Tuhan di minggu-minggu yang akan datang. Meskipun masih harus tetap home learning, tapi Tuhan memberkati setiap kami supaya kami tetap semangat, kami tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik meskipun kami belum bisa bertemu satu dengan yang lain di gedung sekolah ya Tuhan. Tuhan, ini semua kami yang meminta kepada Engkau, bersyafaat kepada Engkau di malam hari ini. Memberkati setiap persekutuan kami Tuhan, berkati juga teman-teman OSIS dari SMAK 5, biarlah kami semua bisa bertumbuh bersama-sama sebagai remaja-remaja yang diberkati oleh Tuhan. Kami memilih hal-hal yang baik, kami memilih hari-hari yang baik dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami kedapatan menjadi anak-anak yang terus takut akan Tuhan, terus berlindung di bawah naungan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk segala sesuatu, kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga buat Cirina itu. Nanti kami dari Komisi Remaja ada kenang-kenangan buat Cirina gitu ya. Tunggu seseorang mengetok pintu rumahmu. Paket. Ya, paket gitu ya. Tapi itu biasanya seneng banget tuh kalau ada bunyi paket. Oke. Itu kalau Ilona kali hobi belanja. Iya. Aku nggak ada yang bisa teriak loh, Ci. Kan harus ngomong dulu. Yang merasa diberkati dalam persekutuan ini kita kasih jempol atau tepuk tangan, boleh. Silakan. Terima kasih Kak Rina sekali lagi. Thank you. Thank you semuanya. Ya. Tadi Pan yang harus ditransfer siapa aja tuh Pan?